Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semuanya sudah bersemangat. Kalian hari ini tahu akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kalian tahu nggak kenapa kerajaan Kediri itu merupakan salah satu kerajaan yang paling kuat di Jawa Timur? Ada yang tahu alasannya? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian kalian tahu tidak kehidupan sosial masyarakat Kediri pada masa itu? Tidak tahu. Berarti setelah ini akan kita bahas semuanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian bisa melihat video ini terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Penataran. Kompleks candi seluas 1,5 hektar ini terdiri dari 3 halaman. Di sebelah selatan candi induk ini terdapat prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri. Daerah Sumber Gempol Tulungagung. Ketiga, Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab ini karangan buku Kanwa yang isinya tentang perkawinan antara Raja Erlangga dengan putri dari Kerajaan Sriwijaya. Kitab ini menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Kelima, Kitab Lundaka. Kitab Lundaka ditulis oleh Empu Tanaku pada masa Raja Kalweswara. Keenam, Kitab Baratayuda. Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Kedelapan, Prasasti Jari. Prasasti ini ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodai, Bupati Sarawacala. Prasasti ini dibuat pada 1104 Masehi, mengisahkan tentang Raja Jayaswara yang menghadiahi rakyatnya dan kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Oke, kalian sudah melihat video yang ditayangkan kan? Nah, dari video itu kalian lihat ada benda bersejarah apa saja? Iya, ada kitab, iya, ada candi, prasasti, dan juga arca. Nah, peninggalan kerajaan Kediri itu ada banyak. Pada pelajaran pagi hari ini kalian akan belajar tentang menganalisis kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi dan juga politik dari kerajaan Kediri serta benda-benda peninggalannya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan secara singkat materi untuk hari ini. Materinya adalah tentang ini, Cik. Kita mulai dari yang paling awal. Nah, sejarah kerajaan Kediri di Jawa Timur. Ya, apakah kalian tahu bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali kerajaan? Kalian pernah tahu nggak? Tahu. Ya. Coba sebutkan salah satu dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia selain Kediri. Coba. Iya, ada Majapahit. Iya, kalian pinter semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri itu terletak di Jawa Timur. Kenapa kita membahas kerajaan Kediri di Jawa Timur? Karena kita tinggal di Jawa Timur. pinter sekali anak-anak. Kemudian, nah untuk kerajaan Kediri itu berkembang pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, yang mana raja pertamanya atau kehidupan politiknya itu dipimpin oleh seorang raja. Raja pertamanya adalah Raja Samarawijaya, tetapi yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya. Kenapa Raja Jayabaya sangat terkenal? Nggak tahu. Raja Jayabaya sangat terkenal karena dia terkenal sebagai raja yang
keputusan-keputusannya itu memperkuat keadaan ekonomi kerajaan Kediri. Itulah kenapa untuk menjawab pertanyaan di depan tadi, kerajaan Kediri itu merupakan kerajaan yang besar karena dia kuat secara ekonomi. Nah, untuk kehidupan sosialnya ini juga terkait dengan kehidupan ekonominya, yang mana dia banyak sekali mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani, peternak, dan juga pedagang. Nah, ini untuk contoh peninggalannya lagi ada Candi, Arca, Prasasti, Kitab atau Karya Sastra. Contoh peninggalannya Candi, coba dibaca apa itu? Candi Mataram, Candi Giri Gambar, Ya, Candi Tondowongso. pinter. Selanjutnya adalah peninggalan prasasti. Baca lagi. Prasasti Sirah Petik, Prasasti Kamulan, Prasasti Mantap. Selanjutnya ada arca. Kalian pernah tahu nggak arca itu sebenarnya apa? Iya, arca itu patung. Biasanya dibuat patung untuk arca itu adalah tokoh dewa atau binatang-binatang suci. Itu disebut dengan arca. Terus ada contoh peninggalan kitab. Peninggalan kitabnya ada Samara Santaka, Kitab Jayabaya. Ini yang kitab dari Raja Jayabaya yang berisi tentang ramalan. Kemudian ada kitab Kudaka. Tuh. Karena kalian sudah mendengarkan materi dari Bu Guru, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD kelompok. Sekarang kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok ya. Ya, Bu. Dikerjakan ya, Mbak? Iya, Bu. Kerjakan ya, Pak? Kerjakan ya, Mas? Oke. Waktunya 10 menit. Kalian lihat dari bahan ajar yang ada di situ, terus kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Kerjakannya bersama-sama, jangan minta temannya sendirian. Ya, Bu. Enggak, Bu. Ya, Bu. Jangan kita sendiri, Pak. Sini. Ayo, siapa yang main HP? Gak boleh ya. Ya, Bu. Siapa, Bu? Gimana, sudah selesai atau belum? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kelompok mana yang mau maju ke depan? Jangan kelompok duanya, Bu. 1 atau 2? 1. Ayo kelompok 1 maju semuanya, boleh. Baru-baru saja, Bu. Semuanya maunya bareng-bareng. Ayo maju semuanya. Ayo kita maju. Ayo baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Gambar pertama yaitu sirah kering. Fungsinya untuk diberikan oleh sejarah. Maknanya sebagai media yang dijadikan untuk menyampaikan sejarah putusan Raja Jayawasa.
Dari gambar yang kedua yaitu namanya prasasti jaring, fungsinya untuk menuliskan sejarah tentang pejabat kerajaan yang menggunakan nama-nama hewan seperti kebo salawa, menjeng, kuda. Sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang tepat. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dijawab oleh kelompok 1. Untuk kelompok lainnya jawabannya apakah ada yang sama atau yang berbeda? Oke, kalau gitu coba dikumpulkan rekam-medianya. Nah, tadi ada berbagai macam peninggalan sejarah, tetapi dari kelompok 1 lupa membaca tentang jawabannya, kaitan antara peninggalan sejarah dan juga kehidupan sosialnya. Nah, itu untuk kaitan dari benda bersejarah dan juga pada kehidupan sosial, budaya dan juga politik itu sebenarnya kalau misalnya ada arca itu kaitannya dengan ibadah untuk keagamaan atau kehidupan sosialnya. Kemudian kitab itu juga kehidupan sosial karena kebanyakan kitab-kitab itu berisi adalah karya sastra yang menceritakan tentang sejarah atau cerita rakyat pada masa itu. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan secara mandiri ya, anak-anak. Ayo dikerjakan semuanya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Bisa dikumpulkan satu-satu di temannya, nanti diserahkan pada guru ya. Iya, Bu. Sekarang bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah kalau kalian semua merasa senang dengan pelajaran pagi hari ini. Kemudian untuk poin refleksi kita akan menyebutkan informasi penting yang kalian dapatkan pada materi ini. Kalian bisa mengisi kertas ini, kemudian kalian kasihkan pada guru lagi ya. Iya, Bu. Diisi. Bisa lupa ke belakang ya. Terima kasih. Nanti dikumpulkan di akhir-akhir aja nggak apa-apa. Evaluasi. Sudah diisi semuanya? Ya, benar. Ya, bagus. Kalau sudah diisi, dikumpulkan lagi ya. Iya, Bu. Pinternya murid-murid ini, oh my god. Terima kasih sudah mengisi tentang poin refleksi pada pagi hari ini. Sekarang tadi kan kita lupa tidak berdoa dan tidak absensi. Jadi kita absensi sekarang. Apakah teman-temannya ada yang masuk atau ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, masuk semua. Berarti sekarang kita tinggal berdoa. Yang berdoa dipimpin oleh Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Guru minta maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin penjelasannya terlalu cepat. Bu Guru minta maaf atas sebesarnya.
Kita akhiri pelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.